Kita masuk kepada hadis yang as-sadisa asyara. Al-hadisu al-hadisa asyara. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid darin amin. Sahabat Abi Hurairah itu siapa? Beliau itu bagaimana? Sudah pernah kita bahas di depan. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah, sahabat Abu Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, qala, berkata itu rajul lin Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah menceritakan, dulu itu pernah ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ausi, berilah wasiat engkau wahai Nabi ini kepadaku. Ada orang yang datang ke Nabi minta wasiat. Ada sebagian ulama yang mengatakan seseorang yang dimaksud adalah Abu Darda, sahabat Abu Darda. Ada pendapat lagi yang menyatakan seseorang yang dimaksud di sini minta wasiat ke Nabi adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ada pendapat beliau adalah Abdullah bin Umar, dan ada pendapat bukan mereka semua tapi ada orang lain. Ada seorang peneliti hadis, Al-Imam Al-Iraqi, beliau mengatakan semua pendapat itu benar semua. Artinya memang banyak orang-orang, sahabat-sahabat yang sering datang ke Nabi minta nasihat, minta pesan, minta wasiat. Semuanya banyak itu. Karena itu di sini menunjukkan memang para sahabat itu haus dengan ilmu. Mereka tidak mencukupkan, tidak merasa cukup hadir ngaji sama Nabi di Masjid Nabawi saja dengar nasihat Nabi, tapi mereka kadang nambah, datang ke rumahnya Nabi sendiri minta tambahan ilmu, tambahan wasiat dan pesan. Termasuk sahabat yang seperti itu adalah pamannya Nabi sendiri, namanya Sayyidina Abbas. Pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Kan paman Nabi itu banyak ya. Yang beriman, yang jelas beriman Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah. Dua ini jelas beriman. Terus ada satu paman Nabi yang diperdebatkan masalah imannya, yaitu Abu Thalib. Itu ada pendapat mengatakan dia beriman, ada yang mengatakan dia belum. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah yang berhati-hati tidak mau komentar, karena Abu Thalib itu membantu Nabi luar biasa. Tidak mau komentar tentang Abu Thalib. Masalah Abu Thalib itu ada yang mengatakan beriman, ada yang mengatakan masih kafir. Tidak usah ngomong itu, sudah tidak ada manfaatnya juga untuk kita. Itu urusannya dia sama Allah. Yang jelas Abu Thalib itu orang yang disayang Nabi. Ketika wafat Nabi sampai menangis. Jangan sampai kita salah komentar nanti, dan tidak ada manfaatnya komentari beliau. Terus pokoknya beliau itu orang yang ketika wafatnya Rasulullah susah. Berarti orang yang bantu Nabi luar biasa memang. Kemudian ada paman Nabi yang Abu Lahab, yang lain yang mereka tidak beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sahabat yang mereka tuh haus ilmu dan datang kepada Nabi minta tambahan ilmu dan wasiat adalah Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Beliau pernah mengatakan pada Nabi, alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai ponakanku, wahai Rasulullah, ajarilah aku doa yang akan aku pakai untuk meminta kepada Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Salillaha al-afiyata. Mintalah engkau wahai pamanku kepada Allah. Kalau doa itu minta afiat, minta sehat dohir batin. Afiat itu kesehatan dohir batin. Maka Sayyidina Abbas balik lagi, ya Rasulullah, doa apa ya Nabi? Selain itu yang paling bagus aku minta ke Allah. Maka Rasulullah mengulangi lagi, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamanku,
mintalah engkau kepada Allah al-afiyat, kesehatan di dunia dan di akhirat, sehat dohir batin sehingga selamat dunia dan akhirat. Fa innaka idza utita al-afiyata fid dunya wal akhirah utita kulla khair. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah dikasih afiat, kesehatan dohir batin, berarti dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau sudah dikasih seperti itu, berarti dia telah dikasih seluruh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hadis ini juga ada sahabat yang minta seperti itu, minta wasiat sama Nabi. Maka qala, bersabda itu Nabi SAW, la taghdab, janganlah kamu marah. Wasiatnya Nabi singkat. Nabi wasiati saya, Nabi peseni saya wahai Nabi. Maka Nabi jawab la taghdab, jangan marah. Kemudian orang ini balik lagi minta wasiat lagi, minta pesan lagi. Faradda, maka bolak-balik itu seseorang tadi miroron dengan berkali-kali minta lagi, wasiati lagi lah Nabi. La taghdab, diulang Nabi terus, jangan marah. Ada yang mengatakan sampai minta lagi wahai Nabi, wasiat lagi wahai Nabi yang lain, la taghdab, sampai 3 kali ya. Ada juga sahabat yang sama minta wasiat, dikasih wasiat sama oleh Nabi, la taghdab, jangan marah, jangan jadi orang yang emosian. La taghdab 3 kali, sampai akhirnya kemudian setelah itu dia masih minta lagi. Maka Nabi menjawab, istaghfirillah ta'ala qabla salatil asri 70 marrah yukaffiru anka dunuba 70 ama. Ini ada seorang sahabat yang seperti itu, la taghdab, masih minta wasiat lagi, masih minta lagi, akhirnya Nabi nambahi. Kamu kalau sebelum asar baca istighfar 70 kali, astagfirullah, sebelum sholat asar 70 kali, maka akan dihapus darimu 70 tahun dosa. Dosa 70 tahun akan dihapus kalau kita baca istighfar sebelum sholat asar. Maka orang itu berkata, sahabat ini berkata, fa ilam ta'ti alayya dunubu 70 ama. Wahai Nabi, baca istighfar sebelum asar 70 kali, 70 tahun dosaku diampuni. Terus aku kalau nggak ada dosa 70 tahun, aku tidak punya dosa sebanyak itu, gimana wahai Nabi? Maka Rasulullah mengatakan, yufar li ummik, ibumu dosanya akan diampuni. Kalau kamu tidak ada dosa 70 tahun, ibumu akan didosani, kalau akan diampuni kalau dia punya dosa. Kalau malah dalik, kalau ibu saya juga tidak punya dosa sebanyak itu wahai Nabi, li abid, kata Rasulullah, ayahmu akan diampuni. Malahu dalik, kalau ayah saya misalkan tidak punya dosa sebanyak itu selama itu wahai Nabi, li ikhwanik, maka akan diampuni saudara-saudaramu, kakak, adikmu, dan seterusnya sesuai urutannya. Maka orang terus mengatakan, na'am, terima kasih ya wahai Nabi. Dikasih wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis ini wasiatnya Nabi, la taghdab, jangan marah. Ini kalau didengar kayak biasa, tapi ternyata itu luar biasa. Karena ada 2 hal, yang mana 2 ini kalau terjadi sama seseorang itu nisfa aklih hilang, separuh akalnya itu hilang. Asyahwatu wal ghadabu syai'ani yuzilan nisfa aklil insan. Ada 2 hal yang bisa menghilangkan separuh akal manusia. Separuh kesadarannya hilang, separuh kenormalannya hilang. Apa yang pertama? Asyahwatu, syahwat. Oh, manusia itu kalau sudah dikuasai oleh syahwat, nafsu syahwatnya, oh sudah hilang kesadaran separuh. Makanya jangan heran Pak, ada berita sekarang macam-macam yang viral di media sosial itu, guru nggarap muridnya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada berita kiai atau anak kiai garap muridnya, entah benar atau tidak. Yang jelas memang manusia itu kalau sudah dikuasai syahwat, kesadaran akalnya hilang separuh, kayak orang gendeng gitu. Kalau seperti itu terjadi, kita sangat menyayangkan. Ada guru kok bisa
sama muridnya atau malah kiai sama santrinya. Kita sangat menyayangkan hal seperti itu terjadi. Tapi di lain sisi itu menunjukkan memang benar syariatnya Nabi, aturannya Nabi, wanita sama laki-laki ini betul-betul diperhatikan, itu memang benar. Soalnya manusia ini, kita ini disadarkan oleh kejadian-kejadian itu sudah berulang kali aslinya. Manusia ini ada syahwat, tidak seperti malaikat. Syahwat ini kalau tidak dikekang, tidak dicegah, diumbar sampai menguasai, hilang sudah kesadaran. Separuh ke akal laki-laki itu hilang, separuh akal manusia, wanita atau laki-laki itu hilang kalau sudah dikuasai syahwat. Karena itu Rasulullah sendiri ketika membaiat para sahabatnya untuk setia dulu itu, ketika wanita itu dikasih serban, suruh megang serbannya. Kalau laki-laki salaman, dijanji untuk setia sama Nabi. Sahabat-sahabat yang baiatur ridwan itu dijanji salaman. Tapi kalau perempuan Rasulullah tidak mau. Tidak pernah tangan Nabi menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, bukan keluarga beliau. Tidak mau Nabi. Kenapa? Karena itu buat teladan untuk kita, hati-hati dengan yang namanya syahwat yang ada di dalam diri kita ini. Hatta alim besar, paling alim sedunia, kalau laki-laki pasti syahwat sama wanita. Wes itu tidak bisa dipungkiri sudah. Makanya harus hati-hati menjaga jarak antara laki-laki dan wanita. Nabi kalau membeat yang perempuan, serbannya yang dikasih pegang untuk berjanji setia sama Nabi, setia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti itu kita disadarkan lagi bahwasanya memang benar yang diajarkan Nabi itu. Kita harus berhati-hati masalah laki-laki dan perempuan, harus benar-benar dijaga, jangan sampai syahwat dituruti akhirnya kejadian sudah seperti yang sudah terjadi. Naudzubillah min dzalik. Ya jangan heran Pak seperti itu. Ya memang wanita, laki-laki, wanita, ya kalau diumbar tidak dibatasi, tidak ada penjagaan diri di situ, ya sudah pasti kejadian. Ibarat orang main api, ya pasti kena api nanti. Orang kalau megang dekat dengan api, main api, ya pasti akan kena keceribatan, kena api. Lama atau cepat atau lambat pasti kena itu nanti kalau orang main api. Nah, sama seperti itu. Ini satu syahwat, jadi harus hati-hati. Ya, bagi kita para pengajar dan lain-lain, harus antara siswa kita yang perempuan sama yang laki-laki itu beda, akrabnya itu beda. Kalau perempuan harus ada agak jauh, jangan terlalu akrab, berbahaya. Kalau laki-laki sama laki-laki tidak masalah ya, seperti itu. Karena memang ada syahwat dalam diri kita, dan ini kalau sudah menguasai, hilang separuh kesadaran. Yang kedua ini marah, emosi. Marah ini kalau sudah menguasai seseorang, maka hilang separuh kesadarannya. Normal akalnya itu hilang separuh. Ibarat baterai HP langsung hilang 50%. Mikirnya tidak jernih lagi. Makanya kalau sudah marah itu wajahnya berubah. Mau bercermin malu lihat wajahnya. Kok berubah, ngeri. Atau pas marah itu tingkah lakunya sudah dikuasai nafsu, semuanya kena sudah, mau piring, mau banting, tendang semuanya. Kayak orang gila. Karena memang separuh kesadarannya hilang itu. Karena itu sampai sebagian ulama itu mengatakan kalau ada seorang suami dikuasai emosi, marah besar seperti itu, sudah dikuasai amarah, kok dia mengucapkan tak cerai kamu, maka di situ ada pendapat ulama yang mengatakan tidak tercerai kalau dalam kondisi emosi. Kenapa? Karena nggak sadar orang ini, nggak setengah gila, setengah tidak sadar. Orang cerai itu harus dengan kesadaran penuh. Sedangkan orang ini ketika marah dia nggak sadar penuh, dia terbawa emosi. Setelah ngomong tak cerai kamu gini, terus akhirnya dia nyesel. Aduh, kok saya nyerah tadi, nyesel karena emosi. Karena sebagian ulama kalau ada suami ngomong saya cerai istri saya, ngomong dalam keadaan marah, ada sebagian mengatakan talaknya tidak jadi. Tapi kalau tidak marah, posisi normal, posisi sadar, kok ngomong cerai, walaupun guyon, itu bisa jadi cerai. Makanya para suami hati-hati dengan kalimat cerai. Jangan pernah ngomong cerai. Sekali aja langsung jadi. Tidak perlu pengadilan, tidak perlu saksi. Suami ngomong cerai.
Itu karena itu cerai itu di tangan suami. Nih, tidak harus nunggu diketok pengadilan. Nah, suami sudah ngomong cerai, secara agama sudah cerai itu. Sudah sah cerainya, tidak perlu saksi, tidak perlu diketok pengadilan cerai itu. Nah, karena itu emosi ini harus betul-betul dikontrol, jangan sampai jadi orang yang dikuasai emosi. Nah, Nabi wasiat la taghdab, jangan marah, jangan emosian. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas, ada seseorang yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, fama asyaddu min kulli syai', sesuatu apa wahai Rasulullah yang paling dahsyat dari segala sesuatu yang lain? Maka beliau menjawab, ghadabullah, sesuatu yang paling dahsyat, paling berbahaya adalah ghadabullah, murkanya Allah. Itu sudah, wong nek dimurkai Gusti Allah sudah hancur, tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi. Ya, jelaskan ini. Maka orang tersebut menjawab, fama yunji min ghadabillah, terus apa wahai Nabi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah? Nabi jawab, dikasih kunci, la taghdab, kamu jangan marah, jangan jadi orang emosian, tahan amarah, maka Allah juga akan menahan amarahnya untuk kamu. Jadi orang itu kalau ngamuan, Gusti Allah yang ngamuk sama dia. Tapi kalau orang itu sabar, nahan emosi, setiap ada masalah dia bisa menahan emosi, ditahan, Allah juga sungkan mau nyiksa orang seperti itu. Tapi kalau orang sudah ngapus dik ngamuk, kadang-kadang itu loh, kadang-kadang di jalan raya keserempet, tidak sengaja yang serempet ini, langsung ngomong, kamu tidak lihat, padahal tidak sengaja. Nah, orang itu bisa ngamuan tuh kalau lihat kejadian di depan matanya, itu ngamuk biasanya. Tapi kalau dia itu melihat dengan disertai pandangan hati, nggak ada yang kejadian kecuali ditakdir Allah. Orang ini nyerempet tidak sengaja, masa ya pengen nyerempet orang kan enggak. Tabrak yang satu yang salah, masa orang ini pengen sengaja nabrak kan ya enggak, pengennya bodoh-bodoh selamat. Tapi kadang kita terpancing, oh kamu nyalahno. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat dohir aja. Kalau orang itu bisa punya pandangan hati secara batin, oh ini semua yang terjadi itu sudah dikehendaki oleh Allah. Oh ya wes minta maaf, tapi ya nggak apa-apa Pak, ya nggak apa-apa. Karena memang bodoh-bodoh kita ya nasib. Siapa yang mau kecelakaan, siapa yang mau nabrak, dan siapa yang mau ditabrak, tidak ada. Nah itu termasuk salah satu obat agar kita bisa meredam amarah itu, melihat semua kejadian ini tidak akan ada yang terjadi kecuali memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya. Sebagian ulama juga mengatakan kalau kita pas mau dikuasai emosi dan amarah, pas saat berdiri duduk itu nanti bisa berkurang itu. Kekuatan amarah yang ada di diri kita itu bisa berkurang. Ketika ngamuk ngadeg linggo, pas duduk nanti berkurang itu. Kok duduk masih aja baring, atau dipakai berwudu, itu cara-cara agar amarah itu bisa ditahan, diredam. Pokoknya kalau ada orang bisa nahan amarah, Allah juga akan nahan amarahnya kepada orang tersebut, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam salah satu riwayat Nabi SAW juga bersabda, man dafa'a ghaidahu dafa'allahu anhu adabah, wa man hafidha lisanahu satarallahu auratah. Barang siapa yang mencegah amarahnya, menahan amarahnya, maka Allah pun akan mencegah dan menahan siksaannya. Sungkan Gusti Allah mau nyiksa orang yang bisa menahan amarah itu. Dan barang siapa yang menjaga lisannya, Allah akan menutup segala kekurangan dan aibnya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, man kadzama ghaidon wa huwa yastati'u an yanfudahu da'ahu Allah yaumil qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu fi ayyil huri sya'a. Barang siapa yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melaksanakan amarah tersebut. Contoh, yang salah sama kita ini lebih lemah dari kita, kan mampu tuh bales. Ngamuk iso. Beda kalau yang salah sama kita dia lebih gede, lebih hebat, jenderal atau tidak wani, bisa nahan amarah, wajar karena mau bales tidak bisa, tidak kuat.
tidak mampu. Ini bisa marah balas bisa, dia lebih lemah dari kita misalkan, tapi dia tahan itu. Maka nanti di hari kiamat orang yang seperti ini akan dipanggil, dieluk-elukan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk sampai dia itu disuruh memilih bidadari dan masuk ke surga yang dia inginkan. Orang yang bisa marah, bisa balas dengan marah, tapi dia menahan amarahnya, itu nanti dieluk-elukan, disanjung-sanjung oleh Allah di akhirat di depan semua makhluknya dan disuruh masuk surga dari mana dia inginkan untuk masuk. Masya Allah. Di hadis lain juga Nabi memberikan motivasi lagi, man kadoma ghaidan wa huwa qadirun ala imdaihi mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan wa zawwajahu minal huril aini ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkan amarah tersebut, ditahan sama dia, maka hatinya akan dipenuhi oleh Allah dengan cahaya, dengan keamanan dan iman, serta nanti dia akan dinikahkan dengan bidadari mana saja di surga yang dia inginkan. Masya Allah, ini faedah keutamaan la taghdab, jangan marah, jangan suka jadi orang yang emosian, tahan diri. Kemudian ada satu hadis lagi, idza kana yaumal qiyamati nada munadin. Ketika sudah terjadi hari kiamat, ada malaikat yang menyeru, man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Siapa orang, wahai para makhluk yang ada di mahsyar, siapa di antara kalian yang pahalanya langsung diberi oleh Allah, hendaklah dia segera masuk surga. Maka diucapkan di situ, diserukan lagi, man dalladzi ajru 'ala Allah. Tanya itu orang, siapa itu wahai malaikat yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah, dari Allah langsung itu siapa? Maka kemudian berdirilah mereka orang-orang yang suka memaafkan, menahan emosinya, dan mereka dimasukkan surga tanpa dihisab. Masya Allah. Orang yang bisa nahan emosi, berusaha jadi orang sabar, ada masalah memaafkan, nahan emosi, nahan. La taghdab tadi itu, jangan marah, jangan emosian. Maka itu adalah amalan yang luar biasa, bisa menjadikan orang tersebut masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah, kebanyakan manusia kan nanti dihisab semua, dari dia balik sampai meninggal tuh dihisab. Dihisab itu diperhitungkan mana amalan baiknya, mana amalan jeleknya, dihitung semua, nanti ditimbang. Oh, kalau berat yang baik baru biar nanti masuk surga. Tapi kalau berat yang jelek, dia dimasukkan ke neraka terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini amalan yang luar biasa nih. Nahan emosi itu bisa menjadikan kita untuk bisa masuk surga tanpa dihisab, tidak pakai mampir neraka. Nah, kebanyakan orang tuh nanti di akhirat banyak yang mampir neraka dulu. Masuk neraka ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun. Baru setelah habis dosanya dia mati dalam keadaan iman, umatnya Nabi, nanti baru masuk surga. Baru nanti masuk surga. Tapi kalau orang ini nahan emosi, dia di dunia bisa marah, bisa balas, tidak mau balas, maka orang tersebut nanti punya kesempatan untuk masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan yang kuat gulat, bukan yang pandai bela diri menangan, bukan yang tenaganya kuat, tapi innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat sejati itu adalah orang yang mampu menahan dirinya di saat amarah atau emosi. Itu baru orang kuat. Bisa nahan emosinya, itulah orang kuat yang sejati. Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah diolok sama seseorang, innaka la taqdi bil adl wa la tu'til haqq.
Wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, engkau ini bukanlah orang yang adil, bukanlah pemimpin yang memutusi dengan keputusan yang adil, dan engkau tidak memberikan hak kepada sebenarnya. Engkau meletakkan hak pada selain tempatnya. Maka saat itu Sayyidina Umar memerah wajahnya, padahal beliau adalah orang paling adil saat itu. Nah, wong Madinah itu terjadi gempa atau terjadi ada api di Madinah, dulu pernah diceritakan gitu. Api yang karena saking panasnya ada api timbul dari bawah tanah. Itu aja serbannya Sayyidina Umar dibuat memukul api tersebut, akhirnya padam semua. Ada lindu goyang tanah, kemudian Sayyidina Umar, wahai bumi diamlah, kalau aku ndak adil goyang terus, tapi kalau aku adil diam langsung. Lindunya akhirnya niku langsung Sayyidina Umar jelas sudah beliau seorang yang adil, yang diakui keadilannya, bahkan saking Allah tampakkan kemuliaan beliau setelah wafat, makamnya di dekatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, jejer satu kubah kan itu, satu tempat makamnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jelas beliau orang adil. Ini suatu ketika kamu ini tidak adil Umar, maka beliau saat itu memerah wajah beliau. Ini fitnah orang ini, bohong orang ini, penyebar hoak orang ini. Karena seperti ini harus tindak tegas. Sayyidina Umar saat itu tuh mau marahnya bukan karena untuk meluapkan emosinya beliau, tidak, tapi ini penyebar hoak bahaya. Akhirnya saat itu beliau menahan diri, tidak marah secara pribadinya, tapi beliau memaafkan orang tersebut. Orang ini belum tahu, orang ini mungkin belum kenal engkau Sayyidina Umar, ada yang mengingatkan seperti itu. Akhirnya beliau diam, nggak jadi marah, ditahan amarah beliau. Alhasil intinya, jadilah kita itu orang yang berusaha jangan marahan, jangan emosian. Cuman perlu diketahui, apakah marah itu semuanya jelek? Ya dilihat dulu. Marah itu jelek kalau untuk urusan pribadi kita dihina, kita marah, itu jelek. Lebih baik sabar, diam, atau tahan diri, maafkan. Kalau pribadi kita yang diserang. Tapi kalau agama kita dan sesuatu yang berhubungan dengan agama kita wajib marah. Ojo sabar, Gusti Allah dihina sabar. Umat Islam harus sabar. Rasulullah dihina sabar. Nabinya penyabar kok umatnya ngamuan. Loh, justru kita tuh wajib marah kalau ada Nabi Muhammad dihina seperti kemarin terjadi itu. Minuman keras ditulisi Muhammad, kurang ajar itu. Saudara-saudara kita demo, bagus, harus ada seperti itu, harus kita marah, wajib. Kalau sudah menyangkut agama kita yang dihina, Rasulullah dihina, para sahabat Nabi dihina, kita tidak boleh sabar, haram sabar, wajib marah, wajib untuk mengusut kasus itu biar tuntas sesuai dengan hukum, wajib itu hukumnya. Loh, Nabi tapi kan memaafkan, Nabi itu orangnya pemaaf. Nabi dihina aja tidak pernah marah, beliau dilempar kotoran tidak pernah marah, itu pribadi beliau. Nabi dihina, beliau memaafkan, itu pribadi beliau. Tapi Nabi dihina, kita tidak bisa memaafkan, karena Nabi ini sudah jadi simbol kemuliaan agama kita. Kalau pribadi Nabi, ya beliau dihina, dicaci, bahkan beliau diapapun. Ketika pernah beliau sujud di sebelah Ka'bah dikasih kotoran onta sampai beliau mau bangkit, tidak bisa. Beliau memaafkan. Itu karena bagi Nabi, penghinaan Nabi untuk pribadi Nabi itu urusan pribadi. Tapi kalau penghinaan kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya itu bukan urusan pribadi, itu urusan agama sudah, kita wajib marah. Begitu. Karena itu dulu para sahabat itu ada satu sahabat punya istri yang tidak soleha. Namanya sahabat, sering dengan Nabi, bantu Nabi, ikut Nabi berjuang ke sana kemari. Kadang pulang itu waktu untuk pulang itu kadang habis karena ada tugas dari Nabi sana sini. Istrinya ngomel-ngomel. Kamu ini, akhirnya dia ngomel-ngomel dengan kalimat-kalimat kasar, menyindir Nabi SAW. Diingetno sama suaminya, sahabat, istriku jangan begitu, jangan hina Nabi, jangan berkata-kata kasar kepada Nabi.
diingatkan berhari-hari, tambah sebenarnya menjadi tambah menghina Nabi. Akhirnya yang suami tidak sabar, Pak. Suami istrinya ini ketika mau tidur malam itu dibunuh sama dia. Kenapa? Karena istrinya sudah menghina Rasulullah SAW. Diingat tidak bisa, dibunuh. Setelah dibunuh dia menyerahkan diri ke Nabi. Wahai Nabi, saya berdosa besar wahai Nabi. Kenapa? Saya membunuh sesama muslim. Saya telah membunuh satu nyawa. Saya siap untuk dihukum ya Nabi. Loh, maksudnya gimana? Diceritakan. Begini, istri saya menghina engkau ya Nabi. Saya sudah tidak kuat karena dia sudah menghina engkau. Engkau adalah Nabi kami, engkau adalah Rasul kami, engkau adalah simbol utama kemuliaan agama kami. Dihina oleh istri saya, walaupun dia istri saya Nabi, saya bunuh dia Nabi karena saya sudah kuat nahan itu semua. Maka apa yang terjadi? Apakah dihukum sama Nabi, dikisos? Apa? Dia juga dibunuh? Tidak. Dilepaskan sama Nabi, dimaafkan sama Nabi. Ini menunjukkan benar. Kalau Nabi dihina, Nabi memaafkan, itu jadinya urusan pribadi beliau. Boleh beliau memaafkan, terserah beliau. Tapi kalau Nabi dihina, kita nggak boleh maafkan. Kita wajib marah untuk membela Nabi. Tentunya amarah kita jangan sembarangan. Kalau kita di negeri hukum di Indonesia, kita marahnya lewat jalur hukum dan seterusnya biar diproses. Dan alhamdulillah kemarin tuh karena ada sebagian saudara kita yang marah yang dekat sana, akhirnya diproses dan ditutup itu. Alhamdulillah. Ya memang harus begitu. Nah, kalau urusan pribadi berkaitan dengan pribadi kita maafkan. Bahkan sahabat itu bukan hanya urusan pribadi. Sahabat Muawiyah itu orang yang paling sabar, ahlamul arab, orang paling sabar. Sampai dihina ibunya pun dia tidak marah. Wahai Muawiyah, ada orang yang ngomong, atlubu minka antuzawwijani walidatak falaha duburun kabir. Ini kurang ajar ini kalimatnya. Wahai Muawiyah, sahabat Muawiyah, aku minta agar engkau mau mengawinkan aku, mengizinkan aku untuk menikahi ibumu. Ibumu kan janda. Saya ingin menikahi dia. Kenapa? Karena dia punya pantat yang besar. Yang kurang ajar kalimatnya. Apakah beliau marah? Beliau tidak marah. Beliau ngomong gimana? Dalika sababu hubbi abilaha. Oh, itu sebab dulu ayahku cinta sama ibu, ya itu. Tapi beliau tidak marah. Malah dikasih 1000 dinar dan disuruh untuk buat nikah sama wanita yang lain. Sampai seperti itu. Kalau urusan pribadi kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita, kalau kita memang sabar. Yang hina dia sendiri yang menghina. Yang penting orang tua kita tidak seperti yang dia dudukan. Kadang kita kan kalau sama diri kita sabar, orang kita dihina, kita tidak sabar. Ada seperti itu kebanyakan ya. Tapi para sahabat dulu, sahabat Muawiyah itu bahkan ibunya dihina seperti itu, beliau tetap sabar. Yang penting bukan Rasulullah, bukan Islam yang dihina. Masya Allah, tapi ini luar biasa kesabaran seperti ini. Kalau sudah menyangkut orang tua itu nah, ini kesabaran yang luar, orang yang bisa menahan emosi. Saat itu Muawiyah, Sayyidina Muawiyah ini raja, khalifah beliau. Gampangnya prajurit tangkap bunuh, bisa. Tapi sabar beliau. Karena ini tadi faedah menahan diri, menahan emosi luar biasa, bisa menjadi kesempatan kita untuk bisa masuk surga tanpa dihisab. Ala kulli hal, marah ini jelek. Kalau memang urusan pribadi, urusan berkait bukan agama. Tapi kalau untuk agama, kita wajib marah, karena dengan kemarahan itulah kita membela agama kita. Tapi tentunya itu tadi harus disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku ketika kita berada di negeri yang ada hukum seperti ini, seperti di Indonesia. Intinya kita wajib marah, tapi marahnya bukan sembarangan juga, ada aturan marahnya. Nah, marahnya itu juga ada aturannya. Karena itu terakhir Nabi juga mengatakan awsaqu oral iman al-hubbu lillah wal ghadabu lillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tali yang paling kuat untuk menetapkan iman di dalam hati kita. Ibarat tali itu paling kuat, iman tidak akan muncul, saudara. Apa? Cinta karena Allah dan marah, benci karena Allah. Marah kita karena Allah, cinta kita karena Allah, itu dua hal yang paling melekatkan iman di hati, dan pasti iman itu tidak akan bisa lepas lagi, alias jadi orang yang beruntung, husnul khatimah. Kalau kita sudah bisa belajar mencintai, menyukai karena Allah, membenci atau marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang ada perlu marah-marah itu tadi, ada yang wajib kalau memang berhubungan dengan agama, ada juga marah itu untuk pendidikan juga perlu. Kadang anak
atau murid dia diberi peringatan 1, 2 tidak mau, akhirnya ya itu kita boleh marah, tapi marahnya diniati yang bagus, jangan marah untuk menyiksa biar kapok, tidak, tapi marahnya biar anak ini berubah jadi baik, diniati mendidik, marah untuk mendidik, itu juga boleh hukumnya ini. Tapi kalau untuk tadi itu masalah pribadi dan lain-lain, nah kita berusaha untuk sabar. Ala kulli hal, jadilah kita orang yang bisa menahan emosi dan bisa menempatkan emosi pada tempatnya yang bagus. Nah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang tersebut dan menjadi orang yang mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab dengan berusaha menata emosi kita. Kapan saatnya marah, kapan saatnya untuk bersabar. Semoga termasuk mereka. Amin. Allahumma amin. Al-hadiniyah, salihah, nabi al-hadiniyah, sirril fa'al.